Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang First Run 910 HZ Metaspeed. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not. Terima kasih banyak untuk 910 yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan line up HZ dari 910 yang mana sejauh ini line up terpanjang ya. Serinya udah banyak banget, mulai dari HZ 1.5, HZ Vision, dan yang terakhir ini adalah HZ Metaspeed. HZ itu sebenarnya line up yang diplot oleh 910 untuk short distance dan juga untuk speed. Tapi malah agak berubah setelah ada HZ 1.5 dan juga HZ Vision, yang mana lebih condong ke daily trainer dan short distance ya boleh bagus, tapi nggak yang fokus banget ke sana lah. Malah enak juga untuk long run. Jadi lebih bisa dipakai segala macam latihan. Tapi akan berubah dan akan kembali ke plotnya, marwahnya nama HZ ini mungkin dengan sepatu ini. Langsung aja kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 265-an gram, yang mana menurut saya masuk kategori standar atau tengah-tengah. Dia nggak bisa dibilang ringan juga, tapi bukan yang sepatu yang berat ya. Kalau di bawah 250 mungkin akan saya kategorikan atau saya sebut sepatu ringan. Lanjut ke uppernya. Uppernya sih bahannya sama kayak HZ Vision atau HZ 1.5 juga. Dia mesh, tapi kalau 910 menyebutnya Maxi Breathe Upper Tech. Dan dia translucent ya, jadi kayak transparan gitu. Kalau teman-teman pakai kaos kaki yang ngejreng pasti tetap kelihatan. Tentu saja gunanya untuk sirkulasi udaranya biar bagus, biar tetap adem. Jadi untuk suhu di dalam sepatu ini, kaki kita itu nggak gampang panas, lebih terjaga. Karena itu ngaruh banget kalau misalnya sepatu atau kaki kita itu panas, akan panasnya naik, jadi mempengaruhi performa kita secara keseluruhan. Di sini ada layernya dari depan sampai ke belakang, di baliknya juga sama dari depan sampai ke belakang. Teman-teman perhatikan ini kayak trek ya, motifnya kayak trek, kayak lintasan lari lah. Dan dia atau 910 ini benar-benar pengen menegaskan bahwa ini sepatu untuk speed, karena biasanya kalau kita speed session, kalau kita short distance kencang-kencangan itu ya di track gitu loh. Dan kelihatan banget 910 pengen menegaskan di sana. Untuk lacing sistemnya sendiri cukup standar, simple banget, nggak ada hal-hal yang extraordinary menurut saya. Kemudian sini sudah ada runners knot-nya, tapi dia nyebutnya fitlock, kalau 910 nyebutnya fitlock ya. Talinya juga ya cukup mumpuni lah, cukup bagus, enak juga untuk dipakai kenceng gitu, nggak gampang lepas dia karakternya. Tapi ini sama sih seperti yang HZ Vision, saya cukup puas dengan tali sepatunya, nggak ada pernah masalah. Kemudian lanjut ke kolarnya, teman-teman bisa lihat sendiri, kolarnya itu tipis-tipis saja. Memang bener-bener memikirkan bahwa 910 itu kalau misalnya sepatu speed itu biasanya nggak perlu yang nyaman banget gitu ya. Apalagi kolar yang berlebihan itu malah mengganggu banget kalau untuk speed. Jadi ini kolarnya tipis-tipis saja, tapi tetap ada paddingnya di kolarnya ya. Dan ini menurut saya cukup nyaman sih, bekerja dengan baik. Untuk heel counternya sendiri dia ada struktur tambahan di sini, cuman nggak yang kaku-kaku banget strukturnya. Dia masih lembut, kemudian ini juga masih bisa fleksibel. Walaupun seperti itu bekerja dengan cukup mantap. Sejauh ini nggak ada keluhan. Untuk first run impressionnya masih nempel banget. Dan untuk tangnya ini yang sedikit berbeda dari HZ Vision. Ini ada paddingnya sedikit ya. Kalau di HZ Vision atau sebelumnya itu nggak ada paddingnya. Ini ada paddingnya sedikit. Saya sudah khawatir biasanya kalau ada paddingnya gini, ujungnya itu agak runcing. Tapi ya tetap lembut lah. Ini bersyukur kita
Nineten memperhatikan bahwa ujung-ujungnya ini tetap lembut, jadi aman dipakai untuk jangka waktu yang lama. Dari beberapa HZ yang udah pernah saya coba, HZ Metaspeed ini mempunyai upper fit terbaik sih menurut saya. Dia itu memang pas banget menyandang sepatu speed gitu ya. Jadi pada saat saya pakai itu bukan yang sempit, tapi kayak ada dua bagian. Jadi di toe boxnya ini kayak ada yang menahan bagian depan kaki saya itu biar nggak banyak bergerak. Ini penting banget. Jadi upper fitnya itu nyaman banget, enak gitu. Jadi untuk kenceng bener-bener pas. Karena kalau sepatu speed banyak bergerak atau banyak ruang sisanya itu juga nggak bagus, nggak baik, dan bahaya juga sih. Bisa sampai bikin kita cedera. Lanjut ke insole-nya. Ini insole-nya baru dari Nineten. Kalau teman-teman yang udah mengikuti Nineten pasti tahu bahwa Nineten itu sukanya pakai hexakus. Jadi di bawahnya ada bolong-bolongnya atau berbentuk hexagon. Tapi kali ini namanya adalah Reson. Jadi insole-nya namanya Reson. Ini adalah insole baru. Dan kalau di hexakus itu nyaman banget, enak. Tapi keluhan saya sih di insole itu adalah durability-nya. Jadi kalau semakin lama semakin nggak enak ya. Kalau menurut saya semakin berkurang lah. Efektivitasnya semakin berkurang karena lubang-lubangnya itu makin terasa. Tapi di Reson ini sepertinya meyakinkan, tapi harus kita coba dulu. Di sini ada padding tambahannya juga yang warna biru ini. Di tempat-tempat yang suka kita gunakan untuk strike ke tanah. Jadi kalau nggak di heel, biasanya teman-teman di bagian forefoot-nya. Jadi mempunyai durability yang lebih baik harusnya gitu ya. Jadi kita tunggu aja gimana kinerja dari Reson insole ini. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya dia pakainya Rapid Foam Airflex Sole yang biasa dipakai Nineten juga. Di sepatu-sepatu yang lain masih belum ada perubahan, cuman ada perubahan di bentuk dan desain dan geometrinya aja sedikit. Dia kalau bisa dibilang tingkat kekerasannya cukup keras ya, midsole yang satu ini yang digunakan di HZ Metaspeed ini. Kalau saya ukur manual dengan durometer ada di angka 35 ke atas. Itu lebih condong ke keras dibandingkan dengan yang soft. Jadi jangan berharap sepatu ini itu sepatu yang empuk atau soft banget gitu ya. Ini lebih condong ke keras. Meskipun demikian saya pakai masih kerasa nyamannya sedikit. Dan itu efektif banget untuk kenceng. Karena kalau kenceng itu sebenarnya memang nggak butuh sepatu yang soft atau nyaman-nyaman banget, tapi butuh sepatu yang responsif. Dan midsole ini tuh responsif banget. Kalau teman-teman pacu, gitu kayak nggak ada tenaga yang kebuang dengan midsole yang satu ini. Jadi lebih responsif pada saat teman-teman geber kakinya itu langsung kayak ada tolakannya itu benar-benar terasa. Kalau terlalu soft itu juga nggak terlalu bagus untuk speed, terutama jarak pendek. Kalau jarak jauh sih kita lebih condong ke kenyamanan daripada responsif. Dan untuk stuck height-nya sendiri teman-teman bisa perhatikan nggak terlalu tinggi. Ini bagus untuk gerakan gesit atau belok-belok. Jadi kalau teman-teman yang shuttle run atau mungkin 12 menit kan 50%-nya kan belok ya. Jadi ini stabil banget karena nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi biasanya agak limbung, terutama pada saat belok. Itu nggak bisa stay di tempatnya lah, kakinya itu kadang ke kanan ke kiri nggak jelas kalau misalnya sepatunya nggak stabil. Tapi sepatu ini stabil banget, jadi untuk belok juga enak, untuk gerakan gesit kayak shuttle run ini enak banget sih. Lanjut ke outsole-nya, teman-teman bisa lihat sendiri ini patternnya cukup nggak bisa dibilang smooth, tapi bukan yang banyak giginya juga. Kalau menurut saya tengah-tengah lah. Kalau yang berwarna biru ini adalah rubber atau karetnya. Yang berwarna biru di belakang ini rubber juga. Kalau yang tengah ini exposed midsole atau midsole-nya Rapid Foam yang kelihatan. Kenapa nggak semuanya di cover dengan rubber? Kok Nineten pelit? Ya kalau saya sih berharap jangan di cover seluruhnya ya. Karena Nineten menempatkan atau memplot rubbernya itu sesuai dengan kebutuhan para pelari. Kalau di tengah ini jarang banget dipakai sih. Jadi kalau misalnya full cover bakal berat. Kalau teman-teman perhatikan ini tuh tebel banget. Jadi perkiraan saya sih durable karena di HZ sebelumnya juga umurnya panjang walaupun gampang tergerus. Tapi dia tebel, jadi umurnya tetap panjang.
Tapi di sepatu ini kayaknya nggak gampang tergerus ya. Tapi ya kita coba 100 km dulu gimana kondisinya. Tapi kalau prediksi saya sih ini akan lebih durable lagi, lebih awet lagi, umurnya lebih panjang lagi daripada HZ Vision. Jadi kalau line up HZ dulu diplot oleh 910 itu sebagai fast shoes atau short distance racer, intinya kecepatan tinggi tapi jaraknya nggak terlalu jauh, ini dikembalikan marwahnya oleh HZ Metaspeed. Untuk harganya sendiri setelah saya cek ada di sekitar 400-an, jadi teman-teman bisa langsung beli aja kalau cocok sama sepatu ini, atau linknya juga saya kasih di deskripsi. Untuk sizingnya saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini juga saya pakai 42 dan nggak sempit, nggak lebar. Tapi kalau teman-teman yang kakinya lebar banget, mungkin bisa mengantisipasi dengan up satu size sih. Jadi lebih aman karena ini kayak lebih sempit atau lebih press dibandingkan dengan HZ Vision. Jadi kalau HZ Vision tuh lebih banyak rongganya, space-nya, terutama kanan kirinya. Tapi kalau ini lebih, ya karena sepatu speed gitu ya, jadi agak lebih kenceng dia upper fit-nya. Mungkin itu saja first run impression saya dengan HZ Metaspeed ini. Teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.